yang secara medis sudah divonis untuk meninggal dunia. Ada ceritanya seorang ibu. Seorang ibu ini menderita sakit kanker rahim. Kanker rahim, periksa ke dokter. Artinya rutin sudah. Pada puncaknya dia di lab sehingga medis itu mengatakan ibu ini kanker rahimnya sudah tingkatan mau mati. Itu tingkatan apa itu Pak? Oh ya, stadium 4 itu. Nah, sudah dia. Akhirnya sang dokter itu ngomong berdua rahasia. Bu, begini. Ini berdasarkan yang sering terjadi. Dokternya tidak salah, Pak. Jadi ibu tidak usah kaget, maksudnya biar ada persiapan lah Pak untuk menghadap Allah. Ibu tidak usah kaget. Ini sampaikan nanti pada suami. Tadi penyakitnya ibu ini sudah kebanyakan orang yang menderita seperti ibu bertahan sampai 4 bulan. Gitu Pak, tidak usah kaget Bu. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, sekarang sudah terserah ibu. Paling tidak ibu ada kesiapan untuk pergi ke sana. Berbuat baiklah. Baiklah dokter. Akhirnya setelah ngomong-ngomong banyak, sudah pulang. Nah, pulang, nyampe di rumah. Ya ngomong dengan suaminya. Mulanya tidak mau ngomong Pak. Susah saja gitu. Nah, sehingga ingat pesan dokter, sampaikan pada suami, disampaikan. Nah, disampaikan saat anak-anaknya sudah tidur semua di tengah malam. Begitu disampaikan sang suami nangis. Loh, divonis paling lama 4 bulan. Iya. Waduh, akhir saat itu. Sudahlah, sabar saja. Tadi pesan suami, sabar saja. Nah, kemudian namanya suami Pak, tahu kalau istrinya mau meninggal dunia sudah kurang 4 bulan. Jadi suami ini kepingin menyenangkan istrinya. Wis segala apa yang diinginkan istrinya akan dituruti sudah. Apalagi uang ada. Sehingga wis merasa istrinya itu segala keinginannya wis dituruti oleh suaminya. Nah, suatu ketika sang istri ini minta Pak. Minta sama suaminya dengan permintaan 2 saja. Mas, saya ingin 2 permintaan. Kalau dikabulkan, apa itu Dek? 1, saya kepingin umroh. Oh iya sudah, tidak apa-apa. Ayo besok kita daftar. Oh daftar. Terus permintaan lagi apa Dek? Permintaan yang kedua Mas, saya ingin mengambil sebagian dari harta kita, akan saya sedekahkan. Oh ya sudah, tidak apa-apa, aja disedekahkan. Belum umroh, setelah daftar bersedekah dia. Bersedekah itu dengan niatan sudah karena Allah. Umrohnya juga seperti itu, tidak ada istilahnya niat selain Allah, itu benar-benar ikhlas karena Allah, karena sudah dirinya, wah sebentar lagi saya akan meninggal dunia. Lebih-lebih ini sudah berjalan. Akhirnya berangkat. Sedekah sudah dijalankan atau diberikan kepada yang berhak, kemudian umrah. Di umrah, ketika umrah di sana sudah berdoa sudah pada Allah. Berdoanya apa? Supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, supaya kembali kepada Allah. Jadi tidak membawa dosa sama sekali. Nah, itu intinya. Jadi harapannya itu sudah tidak ada hidup. Nah, ketika berhenti di salah satu masjid sholat, kemudian kok nangis terus, diperhatikan si ibu ini nangis terus. Di situ ada salah seorang ibu yang memanggil. Lalu ditanya, saya perhatikan kenapa Bu, jenengan kok menangis terus? Diceritakan bahwa divonis oleh salah seorang dokter usianya tinggal 4 bulan sejak itu. Sekarang mungkin tinggal 2 bulanan. Apa pesan ibu? Sudahlah Bu,
Sama jangan khawatir, yang punya umur itu, yang bisa menentukan kematian itu yang atas. Loh, ini sudah, penyakit saya itu sudah kebiasaan seperti itu. Orang yang menderita sakit seperti saya maksimal itu 4 bulan. Itu kan penemuan manusia. Kalau Allah berkehendak lain, itu bisa mungkin, nggak ada yang menghalangi. Mungkin sudah keputusannya seperti itu. Allah berkehendak lain, nggak ada salah seorang pun yang merintanginya. Akhirnya punya hati saat itu. Oh ya sudah. Setelah itu pulang. Nyampe di rumah, wis disenang-senangkan sudah. Harapannya harap cemas itu antara hidup dan mati. Mudah-mudahan ada keajaiban. Kalau enggak ya memang saya mati. Sudah siap. Akhirnya kemudian istilah dicekkan kembali. Setelah itu dibawa ke dokternya. Setelah dibawa ke dokter, dilihat, subhanallah, dokternya itu takjub. Kemudian sang dokter bertanya, Bu, selama ini jenengan berobat kemana? Saya tidak berobat kemana-mana, dok. Loh, terkejut, Pak. Kenapa, dok? Penyakit jenengan itu bukan sembuh. Loh, kenapa? Sudah tidak ada lagi seperti Anda tidak pernah menyakit atau mengidap penyakit kanker. Alangkah bahagia si ibu ini, Pak, langsung sujud syukur gitu, Pak. Terima kasih betul, Pak. Dokternya juga gumun gitu, Pak. Ini berkat apa? Berkat takwa kepada Allah. Satu, melaksanakan sedekah. Yang kedua, menunaikan umrah. Nah, memang ada sebuah hadis, dawu mardokum bisedekah. Jadi obatnya orang sakit itu dengan sedekah. Ternyata itu yang Allah turunkan, Pak. 4 bulan yang dijanjikan oleh medis yang kebiasaan itu tidak berlaku bagi Allah.